Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan melakukan presentasi. Sebelum itu, di sini kami ada 5 orang dari setiap kelompok. Yang pertama yaitu Paskalia Suryanti Yopitalaia, kedua Sela Selviani BR Tarigan, ketiga Rosta Tamponao, kelima Yanawati Raha, dan kelima yaitu Damiana Andriani Halawa. Oke, di sini kami telah melakukan beberapa sesi dokumentasi ataupun beberapa diskusi. Oke, kita akan langsung saja membahas materinya. Setelah itu, kami akan memberikan setiap stigma. Jika lihat adanya cetang hulu, itu artinya telah ditelusuri di kartu piutang. Ada tanda segitiga, berarti itu merupakan suatu penjumlahannya telah diperiksa. Segitiga ditambah M, berarti itu merupakan suatu penjumlahan mendatar dan menurun telah diperiksa. Dua konfirmasi dari audit tersebut, yaitu ada konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Nah, konfirmasi negatif adalah tidak adanya tanggapan dan tidak memiliki perbandingan pada jumlah piutang. Sedangkan yang dimaksud dengan konfirmasi positif adalah adanya tanggapan dan memiliki perbandingan pada jumlah piutang. Oke, langsung saja kita masuk pada pelanggan yang pertama, yaitu PT Ayu Aroma. Di mana hasil konfirmasi yang kami dapatkan setuju. Hasil bentuk konfirmasi yang kami berikan yaitu positif. Yang kedua yaitu toko Bimbing Beauty, di mana hasil konfirmasi yang mereka berikan yaitu tidak ada respon, sehingga bentuk konfirmasi yang bisa kami berikan yaitu negatif. Pelanggan Bambo Bahana Shop, di mana hasil konfirmasi yang mereka berikan atas piutang mereka yaitu tidak ada respon ataupun tidak membalas. Bentuk konfirmasi yang bisa kami berikan yaitu negatif, yaitu toko Cahaya Omega. Nah, di mana piutang toko Cahaya Omega ini sebesar 14.800.000. Dan kami memberikan bentuk konfirmasi positif. Selanjutnya yaitu Cinderella Shop. Dan bentuk konfirmasi yang kami berikan yaitu positif itu PT Dania. Utang mereka itu sebesar 63.400.000. Nah, bentuk konfirmasi yang bisa kami berikan adalah positif. PT Dania ini tidak setuju adanya utang mereka sebesar 3.400.000. Karena hasil konfirmasi mereka menunjukkan bahwa 20 juta itu sebenarnya bisa mengurangi piutang mereka yang sebesar 63.400.000. Sehingga saldo per audit mereka yang betul adalah 43.400.000. Selanjutnya yaitu pada pelanggan firma Fajar Putura. Di mana itu kami memberikan bentuk konfirmasi positif. Konfirmasi sebesar 2.400.000 itu didapat karena mereka telah dibebani faktur nomor 1428 dengan jumlah 2.400 dan tidak pernah memesan ataupun menerima smoothing lotion. Dan artinya di sini kami melakukan bentuk konfirmasi ataupun koreksi. Indah Jaya. Nah, bentuk konfirmasi yang kami tetapkan atas PT Indah Jaya yaitu bentuknya positif, di mana saat kami melakukan konfirmasi, PT Indah Jaya ini memberikan alasan bahwa dia tidak setuju atas saldo piutang yang tertera di kartu piutang, karena di sini dia memberikan alasan dia telah menerima faktur dengan dia menerima faktur dengan kesalahan pemesanan, di mana dia memesan sebanyak 20 box lemon dengan harga 56.600. Nah, dengan sebanyak 20 biji. Nah, sedangkan yang disepakati itu harganya tidak 56.000. Di dalam faktur itu terdapat 164.600. Sehingga di dalam faktur itu terdapat piutang sebesar 3.292. Padahal berdasarkan kesepakatan itu piutang mereka itu sesungguhnya 1.132.000. Nah, sehingga terdapatlah selisih sebesar 2.160.000. Sehingga hasil konfirmasi itu kami menyesuaikan bahwa terdapat 2.160.000 sebagai pengurangan dari piutang si PT Indah Jaya. Artinya PT Indah Jaya ini mencatat terlalu besar. Nah, lanjut ada pelanggan Jatayu Swalayan. Dia memperoleh bentuk konfirmasi positif karena dia memberikan tanggapan, namun dia menyatakan bahwa dia setuju. Lanjut ada PT CV Star Supply. Nah, CV Star Supply ini bentuk konfirmasi kami menetapkan dia bentuk positif karena dia memberikan tanggapan bahwa saldo piutang itu benar adanya bahwa sebesar 6.580. Lalu ada pelanggan kami atas PT Nasional. Di PT Nasional ini kami berikan koreksi bentuk konfirmasi negatif karena dia tidak memberikan tanggapan. Nah, lalu ada Toko Ramai. Toko Ramai ini kami berikan bentuk konfirmasi positif karena dia memberikan tanggapan bahwa dia setuju atas besarnya piutang yang tertera di kartu piutang. Lalu ada Toko D5. Toko D5 kami menyatakan bentuk konfirmasinya itu positif karena dia memberikan tanggapan dan
atas tanggapannya itu dia menyatakan bahwa dia tidak setuju atas besaran piutang tersebut dengan alasan dia telah membayar piutangnya itu sebesar 118.000. Nah, yang 118.000 ini juga dia telah konfirmasi bahwa benar adanya dia telah membayar dan belum dicatat oleh PT Bina Beauty Indonesia, sehingga kami melakukan pengurangan atas piutang toko Delima sebesar 118.000, sehingga yang dari 155.080.000 dikurangi 118 juta, sehingga total saldo si toko Delima ini sebesar 37.080.000 rupiah. Lanjut, pelanggan selanjutnya ada CV Wangi Pharma. Nah, kami telah melakukan konfirmasi juga kepada CV Wangi Pharma. Dia memiliki tanggapan bahwa piutang itu tidak setuju atas besaran piutang yang telah kami konfirmasi. Mengapa dia nggak setuju? Dia memiliki alasan karena something lotion itu yang harganya 2.400.000 telah mereka terima dan belum dihitung, sehingga kami melakukan hasil konfirmasinya positif, dan hasil konfirmasinya itu penambahan 2.400.000 karena atas pembelian produknya itu belum dimasukkan ke dalam daftar piutang, sehingga ada penambahan piutang dari 38.800.000. Setelah diaudit ternyata dia memperoleh hutangnya kepada PT Bina Beauty Indonesia sebesar 41.200.000. Lalu kami telah melakukan juga konfirmasi terhadap yang N Beauty Shop. Nah, yang N Beauty Shop ini juga memberikan konfirmasi bahwa dia tidak setuju atas besaran piutang yang sebesar 37.796. Mengapa? Karena di dalam piutangnya ini dia telah mengembalikan barang yang rusak sebesar 3.496.000, sehingga kami dari hasil dari konfirmasinya itu kami mencatat bahwa ada pengurangan saldo piutangnya, sehingga sisa saldo yang tercermin yang setelah kami audit itu sebesar 34 juta. Uraikan prosedur yang harus dilakukan ketika melaksanakan konfirmasi piutang usaha. Beberapa prosedur audit yang biasanya dilakukan saat melaksanakan konfirmasi pihak ketiga terkait penerimaan penerima usaha, yaitu pertama persiapan konfirmasi, di mana kita mengidentifikasi saldo penerimaan usaha yang akan dikonfirmasi. Selanjutnya, kita akan menentukan pihak ketiga yang akan dikonfirmasi, misalnya pelanggan. Selanjutnya, siapkan surat konfirmasi yang mencakup informasi yang diperlukan seperti saldo yang akan dikonfirmasi, tanggal konfirmasinya, dan instruksi pembayarannya. Kedua, yaitu pengiriman surat konfirmasi, yaitu kita mengirimkan surat konfirmasi kepada pihak ketiga yang akan dikonfirmasi, dan pastikan surat yang dikirim secara langsung dan bersifat rahasia. Selanjutnya, pastikan surat konfirmasi berisi informasi yang jelas mengenai tujuan konfirmasinya dan batas waktu pengembalian, instruksi untuk mengirimkan balasan konfirmasi langsung kepada auditor. Ketiga, yaitu tindak lanjut, di mana kita sebagai monitor balasan konfirmasi yang diterima, memastikan bahwa balasan dikirimkan langsung ke auditor. Selanjutnya, jika tidak ada atau keterlambatan dalam sebuah balasan, hubungi pihak ketiga secara langsung untuk memastikan bahwa surat konfirmasi diterima dan dapat dipahami. Selanjutnya, kita lakukan tindakan pengulangan konfirmasi jika diperlukan. Nomor 4, penelaan balasan konfirmasi, di mana kita memeriksa balasan konfirmasi yang telah diterima dan memastikan bahwa surat konfirmasi itu dapat dipahami atau telah dipahami dengan baik oleh pihak ketiga. Selanjutnya, memverifikasi informasi yang diberikan dalam balasan konfirmasi dengan catatan internal perusahaan atau dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, jika ada perbedaan atau ketidaksesuaian, kita harus melakukan investigasi lebih lanjut dan tindakan perbaikan yang akan diperlukan. Dan terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan. Di dalam evaluasi merupakan andalan balasan konfirmasi dan pertimbangkan apakah sebuah bukti akan mendukung atau tidak mendukung saldo yang akan dikonfirmasi. Selanjutnya, kita mempertimbangkan apakah kebutuhan untuk memodifikasi saldo yang akan dikonfirmasikan berdasarkan hasil konfirmasi dan informasi tambahan yang akan ditemukan. Selanjutnya, dokumentasikan temuan hasil konfirmasi dalam laporan audit. Maksudnya ini hasil dari audit itu kita harus dokumentasi ke dalam sebuah laporan. Dan selanjutnya itu simpulkan dan rekomendasi yang relevan. Jadi simpulan. Sekarang soal nomor 3. Untuk pelanggan klien yang tidak membalas surat konfirmasi, uraikan prosedur apa yang harus dilakukan oleh auditor. Yang harus dilakukan oleh auditor adalah langkah awalnya yang dapat dilakukan adalah mengirim surat konfirmasi ulang kepada pelanggan klien dengan memastikan bahwa surat konfirmasi kedua tersebut mencakup informasi yang sama dengan surat konfirmasi sebelumnya dan jelas meminta tanggapan atau konfirmasi dari pelanggan. Yang kedua,
Jika pelanggan klien masih tidak memberikan tanggapan setelah mengirim surat konfirmasi kedua, Anda dapat mencoba menggunakan metode komunikasi alternatif. Misalnya, dapat mencoba menghubungi pelanggan melalui telepon atau email untuk meminta tanggapan mereka secara lisan. Yang ketiga, jika pelanggan klien tetap tidak memberikan tanggapannya setelah upaya komunikasi yang berulang, harus mencatat ketidaktanggapan tersebut sebagai pengecualian dalam laporan audit. Penting untuk menggambarkan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengkonfirmasi saldo atau informasi lainnya yang terkait dengan pelanggan klien tersebut. Next. Langkah yang selanjutnya, selain itu, kita mempertimbangkan juga untuk mendiskusikan situasi ini dengan manajemen klien. Beritahu mereka tentang ketidaktanggapan dari pelanggan dan diskusikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi situasi ini. Mungkin ada masalah yang perlu diatasi di pihak klien yang menyebabkan mereka tidak memberi tanggapan. Langkah selanjutnya yaitu dalam memproses audit selanjutnya, jika menemukan bukti atau informasi yang menunjukkan adanya masalah atau ketidakpastian yang signifikan terkait dengan saldo yang dikonfirmasi, mungkin perlu melakukan prosedur audit tambahan untuk memverifikasi saldo tersebut. Ini mungkin melibatkan memeriksa sumber data lain, melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga yang terkait, atau melibatkan manajemen klien dalam klarifikasi lebih lanjut. Hal yang keempat, di sini kita akan membuat jurnal koreksi atas piutang dagang oleh PT Bina Beauty Indonesia. Setelah dilakukan konfirmasi, PT Dania memberikan konfirmasi bahwa mereka tidak setuju atas piutang mereka sebesar 63.400.000, di mana PT Dania melakukan retur penjualan senilai 20 juta karena barang yang dikirim kepada mereka itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Lantas jurnal koreksinya adalah retur penjualan di debit sebesar 20 juta, lalu di kredit piutang usaha sebesar 20 juta. Lanjut untuk firma Fajar Futura. Di firma Fajar Futura ini mereka memberikan konfirmasi bahwa mereka tidak setuju atas piutang mereka sebesar 34.400.000 karena mereka dibebani dengan nomor faktur 1428 sejumlah 2.400.000, di mana mereka tidak pernah memesan smoothing lotion ini namun menerimanya, sehingga jurnal koreksinya adalah penjualan di debit sebesar 2.400.000, lalu di kredit itu ada piutang usaha sebesar 2.400.000. Lalu untuk PT Indah Jaya, mereka memberikan konfirmasi bahwa mereka tidak setuju hutang mereka sebesar 18.120.000 dikarenakan di faktur nomor 1503 yang mereka terima pada tanggal 27 bulan 12 tahun 2019 itu harga box lemonnya itu diterterakan dengan salah, yaitu yang harga seharusnya itu 56.600, namun di faktur dicatat 164.600, sehingga selisih antara kedua harga itu adalah 2.160, sehingga nilai 2.160 ini harus dikoreksi. Jurnal koreksinya itu di debit ada penjualan sebesar 2.160, lalu di kreditnya piutang usaha sebesar 2.160. Lalu untuk toko delima, mereka memberikan tidak setuju karena mereka telah membayar hutang mereka sebesar 118 juta pada tanggal 31 Desember 2019, sehingga hutang mereka seharusnya ada sebesar 37.080.000, sehingga jurnal koreksinya adalah di kredit ada kas sebesar 118 juta, lalu di kredit ada piutang usaha sebesar 118 juta. Lalu untuk CV Wangi Pharma, mereka melakukan pemesanan smoothing lotion seharga 2.400.000. Namun harga 2.400.000 ini belum dimasukkan ke dalam hutang mereka, sehingga jurnal koreksinya adalah piutang usaha di debit sebesar 2.400.000, lalu di kredit ada penjualan sebesar 2.400.000. Lalu yang terakhir itu ada Young and Beautiful Shop. Mereka melakukan konfirmasi bahwa tidak setuju atas hutang mereka yang sebesar 37.496.000 dikarenakan mereka menerima barang yang rusak pada bulan Oktober 2019 sebesar 3.496.000, di mana PT Bina Beauty Indonesia mengkonfirmasi bahwa sejumlah barang yang rusak ini akan
mengurangi hutang dari Young and Beauty Shop, sehingga jurnal koreksinya adalah di debit terdapat retur penjualan sebesar 3.496.000, lalu di kreditnya. Baik, demikianlah hasil diskusi. Jika ada kesalahan dimaafkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. See you.